Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan masih di jual beli bab riba. Kita sudah ambil di sebelumnya hal-hal yang terkait juga dengan riba. Sekarang belum melanjutkan. Berikutnya hadits yang ke-824. Kata beliau rahimahullah, wa an Fadlata ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala ishtaraitu yawma Khaybar kiladatan bitnai asyara dinaron fiha dhahabun wa kharazun fafasaltuha fawajadtu fiha aksar minat nai asyara dinaron fadhakartu dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tubtal. Masya Allah, rawahu Muslim. Hadits riwayat Imam Muslim. Ini menceritakan hukum emas yang ada permatanya kalau kita beli atau kita jual. Apa harus kita lakukan kalau ada permatanya? Iya. Ada mata cincinnya. Kata beliau dari Fadlah Ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya membeli di hari Khaybar kiladah, kalung bitna asyara dinaron dengan harga 12 dinar. Fiha dhahabun wa kharaz. Itu kilada itu, kalung itu emas dan kharaz. Iya. Ada permatanya. Maka setelah saya beli, saya pisah. Emasnya tersendiri, permatanya sendiri. Ternyata saya dapatkan dia lebih dari 12 dinar. Padahal tadinya kan saya belinya berapa? 12 dinar. Ini lebih. 12 dinar. Namanya emas kan harus pas dengan timbangannya. Ternyata setelah saya pisahkan permatanya itu, dia lebih dari 12 dinar. Maka saya pun menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi katakan, la tuba hatta tubsal. Tidak boleh dijual sampai dipisahkan dulu. Jadi tidak boleh kita timbang dengan permatanya itu kalau ada. Karena kan bukan emas. Apakah itu berupa apa misalnya yang ditaruh di cincin? Berlian. Iya. Kan itu kan bukan emas. Beda. Iya, harus dipisahkan dulu berliannya, baru boleh dijual emasnya. Baru boleh dijual emasnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Saya kira ini jelas sekali. Ya, kalau ada berliannya atau hal lainnya, yang kan tidak semua orang pakai berlian di atas cincinnya atau di kalungnya itu. Apa biasa juga orang pakai biasa? Mutiara misalnya, mutiara.
Pasti sekali ro. Ya. Bahasa Arab itu ro, ini bahasa Indo ra saja, mutiara. Ya nanti dibilang bahasa baru ini mutiaro. Iya mutiara. Apalagi biasanya dipakai, kayaknya bapak penjual emas. Iya itu batu cincin misalnya ada ditaruh di emas. Itu kalau ya apa belum batu ako. Masya Allah, saya baru dengar itu Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya ini jelas sekali. Kalau kita mau jual, mau beli, timbang pisang. Iya harus jelas berapa emasnya. Apalagi mau dibeli dengan emas. Mau dibeli dengan emas. Karena kan syaratnya emas dengan emas harus apa? Sama. Nggak boleh kita langsung bilang ini emas dengan berliannya, ini emasku dengan tanpa berlian. Nggak boleh, harus dipisah dulu berapa emasnya ini. Supaya kita bisa tukar dengan emas kita. Karena dipersyaratkan harus waznan biwaznin. Matlan bimitlin. Harus semisal, setimbang dengan setimbang. Harus sama persis. Nggak boleh kita kira-kira ini kira-kira sekian. Ini kan Nabi SAW katakan kepadanya, nggak boleh dijual sampai dipisah. Jadi ditimbang pisah. Sekian ini gram emasnya. Oh sekian gram permatanya ini. Ya dari mutiaranya atau dari yang lain. Iya. Ini Masya Allah tentunya untuk menutup celah dan pintu riba. Misalnya kita tidak boleh bermudahan dengan riba. Dan ini kan perkara yang diharamkan. Ya perkara yang diharamkan. Jelas sebagaimana yang telah lewat pengharamannya dan jelas juga bagaimana siksaan serta dosanya bagi orang yang tidak perhatian dengan hal ini. Iya, karena asal sesuatu yang haram kita tidak boleh bermudahan. Kita tidak boleh bermudahan. Iya, jangan sampai kita bermudahan sehingga kita jatuh dalam perkara yang diharamkan. Nabi SAW ya bersabda ala likulli malikin hima wahimallah maharim. Ketahuilah setiap raja itu ada batasan-batasannya. Dan batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Hal-hal yang diharamkannya. Makanya Nabi SAW tidak boleh menuntunkan, tidak boleh seorang itu mengembalakan kambingnya, hewan gembalaannya itu di daerah perbatasan kebunnya orang. Tidak boleh. Karena takut nanti kambingnya makan dari kebunnya orang, dia tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Tidak boleh. Iya. Ini terkait dengan ini untuk menjaga supaya tidak masuk kita dalam riba. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati terkait dengan barang riba. Terkait dengan barang riba. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, di hadis 725 wa an Samurah ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnul Jarud. Kata beliau dari Samurah ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW melarang menjual hewan dengan hewan secara nasiah. Ya, yaitu diakhirkan. Kita beli hewannya orang dengan hewan yang ada di dia dengan cara nanti baru kita kasih hewan kita. Misalnya kita mau beli kambing. Kita mau beli kambingnya dia dengan kambingnya kita. Cuman nanti kita bayar kambingnya atau sebaliknya.
Ya, dia mau beli kambing kita, kita jual kambing. Cuman dia mau beli bayar dengan kambing. Cuma secara nasiah. Nanti dia bayar pakai kambingnya di sini. Dia bayar pakai kambing. Kalau pakai uang nggak ada masalah. Kan boleh menjual kambing walaupun belum dibayar. Boleh dibayar nanti kalau kambing. Ini hewan dengan hewan nggak boleh nasiah. Kan kita sudah paham sebelumnya bahwa barang-barang riba, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum, terus kurma dengan kurma, itu kan tidak boleh lebih, terus harus tangan ke tangan. Bagaimana kalau selain ini? Selain yang disebutkan tadi, sekarang hewan dengan hewan, boleh nggak diakhirkan? Hadis ini yang belum bawakan menunjukkan tidak bolehnya beli hewan dengan cara diakhirkan pembayaran hewan dengan hewan. Diriwayatkan kata beliau oleh Imam 5, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, cuman yang benarnya ini adalah hadis dhaif, disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hasan, dia tidak mendengar dari Samurah kecuali satu hadis saja. Berdasarkan yang dikenal dari rawi ini, ya, dia tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Itu pun hadis tentang akikah. Itu pun hadis tentang akikah. Berarti ini sanadnya terputus sehingga dhaif. Beliau ingin menyampaikan kepada kita hukum gimana kalau selain emas, selain perak, selain garam, selain gandum, selain ya kurma. Kita kan kurma dengan kurma harus sama dan tangan ke tangan. Sekarang kambing dengan kambing, apakah harus sama juga tangan ke tangan? Ini yang beliau inginkan di sini membawakan hadis ini. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, bahkan dinukil ada 4 pendapat. Ada mengatakan tidak boleh, ya. Ada menyatakan ya boleh. Macam-macam pendapatnya para ulama dalam masalah ini. Tapi yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, ya, dikarenakan dhaifnya hadis tadi. Kalau yang memegang adalah tidak boleh berdasarkan hadis tadi. Hewan dengan hewan harus saat itu pula dikasih. Dia kasih kambing kita, ia kasih kambing kita. Itu yang mengatakan tidak boleh. Tapi hadisnya dhaif. Oleh karena itu Imam Syafi'i punya pendapat lain. Maka juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, beliau juga punya pendapat lain bahwa yang mereka katakan adalah boleh, ya, pada hewan dengan hewan itu at-tafadul boleh berbeda. Boleh berbeda. Ya, terus boleh bahkan nasiah. Boleh kita kasih hewan tak sekarang, nanti dia kasih apa? Hewannya ke kita, kambingnya ke kita misalnya. Dan boleh tidak sama-sama besar, tidak sama-sama timbangannya. Boleh. Kenapa? Pertama, hadis yang dipakai oleh yang mengatakan tidak boleh, dhaif. Kemudian yang kedua, dan ini membuatnya pendapat ini sahih, telah datang dalam hadis Jabir di riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim. Dan Nabi SAW ishtara abadan bi abadain. Nabi pernah membeli seorang budak dengan 2 budak yang belum punya. Kan sama antara hewan dan budak. Karena sama-sama bernilai apa? Harta. Ini kan riwayat Muslim. Nabi pernah membeli seorang budak. Belum tukar dengan berapa orang budaknya? 2 budak. Tidak sama. Tidak sama. Juga bahkan dalam riwayat Muslim juga dari hadis Anas. Tadi dari riwayat Muslim, hadis Jabir. Nabi SAW pernah membeli Sophia dari dia, itu Sophia binti Huyai yang belum nikahi setelah itu, ya. Kan jatahnya Sophia ini didapati jatahnya adalah jatahnya Dihya. Tapi ini adalah anaknya kepala suku dan dia adalah tentunya wanita yang terhormat di kaumnya. Maka Nabi SAW kata Anas,
membelinya dengan sab'ati ar'us, dengan 7 hamba, 7 budak. Jadi satu orang belum beli dengan berapa? 7. Dan belum merdekakan dan belum nikahi. Belum merdekakan dan belum apa? Nikahi. Mungkin bisa dipahami ini? Ini semua, ini kan di budak. Jangan sampai, itu kan budak. Gimana? Budak, Pak. Budak secara hukum harta, dia masuk di harta. Bukan masuk di manusia. Iya, dia masuk di harta. Kan dia bisa diwariskan. Kalau kita punya, bisa dijual, bisa dihadiahkan, bisa diwakafkan. Dia seperti harta. Maka dia mirip dengan kalau kita punya kambing yang boleh kita jualkan, boleh kita wakaf, boleh kita hadiahkan, boleh. Ini di sini jelas sekali bahwa apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i, kalau selain emas, perak, kurma, gandum, apalagi tadi garam, itu tidak dipersyaratkan harus sama tangan ke tangan, bahkan boleh lebih, boleh lebih. Iya, ini yang disebutkan dan ini pendapat insyaallah taala yang kuatnya. Ya, ditambah lagi kan ada hadis yang berikutnya, walaupun secara susunan penulis mungkin di bukunya kita tidak masuk di urutan 826 ya, karena di sebagian cetakan tidak di sini posisinya. Cuman sebagian cetakan dia bawakan ke sini karena terkait dengan hadis ini. Yaitu kata beliau, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayu jahiza jaisan. Ya, di terjemahan situ ada. Di beberapa hadis setelahnya. Setelah Roshi, setelahnya. Karena beda sebagian cetakan. Jangan sampai dia posisinya mungkin sebelum Ar-Rashi wal Murtashi. Sebelum hadis setelahnya. Nah, beda cetakan. Kalau di sini saya di sini. Iya. Wan Abdullah bin Amr, kita baca saja. Karena kalau bagi yang meletakkan setelahnya, mungkin itu tadi saya pernah bilang, ini penulis tulis hadis ini dari hafalannya, jadi kadang seharusnya ada hubungannya tapi belum akhirkan. Mungkin baru muncul dari hafalannya, akhirnya belum masukkan. Nah, tapi di sini posisinya sekarang dicetakan saya. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu jahiza jaisan fanafidatil ibil fa'amarahu ayyaquda ala qala'is sadaqah qala fa kuntu akhudul ba'ir bil ba'irain ila iblis sadaqah. Masya Allah. Ya, ini kata beliau rawahul Hakim wal Baihaqi, rawahul Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi serta rawi-rawinya adalah rawi yang thiqat, adalah rawi yang terpercaya, adalah rawi yang terpercaya. Kata beliau dari sebentar baru kita lihat sanadnya, dan memang sanadnya hasan. Beliau berkata dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya ayu jahiza jaisan, untuk menyiapkan pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Fanafidatil ibil, ternyata unta-unta itu telah habis untuk dipakai oleh pasukan. Iya, unta-untanya habis. Maka apa yang beliau katakan? Fa'amarahu ayyakud ala qala'is sadaqah. Maka Nabi memerintahkannya untuk qala'is sadaqah, untuk berutang dulu unta, nanti diganti dengan unta sedekah. Kan nanti ada kan setiap tahun ada unta dari zakat yang dikeluarkan oleh para sahabat yang memiliki unta. Kan nanti ada unta zakat. Maka Nabi menyuruhnya, utang saja dulu unta, nanti kita tukar dengan unta sedekah.
unta zakat ketika sudah ada. Ketika sudah ada. Maka kata Abdullah ibn Amr, saya pun mengambil satu unta, saya tukar dengan 2 unta ke unta sedekah. Lihat. Ini kan makanya ini didahulukan di sini. Untuk dijadikan dasar bahwa hadis tadi katanya hewan dengan hewan harus sama, tidak boleh diakhirkan. Nah ini hadis lebih bagus jalurnya. Tadi dhaif karena terdapat keterputusan di sanadnya. Kalau ini rijalnya thiqat, rawi-rawinya apa? Terpercaya. Dan ini membantah hadis pertama tadi. Ini yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kadang perlu bawakan hadis hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa ada di sana yang berpendapat. Kemudian ada yang lebih sahih. Ada yang lebih sahih. Ini Nabi meminjam unta. 1 unta belum tukar dengan berapa? 2 unta. Pertama ada tafadul, ada beda. 1 belum tukar dengan 2. Terus ada ta'akur, ada ila ajin. Diakhirkan kan belum utang. 1 ekor unta. Belum bayar kapan? Saat ada unta zakat. Nah, ini membantah hadis dhaif tadi bahwa boleh seorang itu mengakhirkan pembayaran ketika dia mau beli unta dengan unta, kambing dengan kambing, sapi dengan sapi. Misalnya diambil sapinya sekarang, sapinya temannya, kemudian nanti beberapa tahun kemudian dia sudah tentukan dia akan bayar dengan sapinya. Dengan sapinya ya akan datang. Ya, itu dibolehkan. Keuntungannya bagi si yang ambil ini, dia dapat sapi sekarang yang bisa dia pakai untuk acara misalnya keluarganya, pernikahan atau semisalnya. Ya kan? Sementara keuntungan yang ini, yang memberikan pinjaman ini, nanti kan bisa sapinya nanti kan dia harganya kan mahal beberapa tahun, kemudian atau beberapa bulan, kemudian dia tetap dapatkan sapi yang sama. Bahkan boleh kalaupun itu lebih. Iya, boleh walaupun itu lebih. Yang penting jangan akad di awal. Akadnya kamu harus kembali 2 ya. Boleh saya mau kasih tapi nanti ganti dengan 2 ekor. Tidak boleh. Ini cuma disebutkan bahwa Nabi suruh pinjam unta. Dan waktu pengembaliannya dikasih 2 unta. Dikasih 2 unta. Ini menjelaskan lebih terang tadi apa yang dikatakan bahwa apa yang disebutkan di hadis pertama tadi itu tidak kuat. Itu tidak kuat. Kemudian berikutnya hadis terakhir di malam hari ini insyaallah. Kata beliau rahimahullah, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'inah wa aqadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud min riwayati Nafi' anhu wa isnadihi maqalun wa li Ahmad nahruhu min riwayati Atha wa rijalu thiqatun wa sahahu Ibnu al-Qattan. Masyaallah. Kata beliau dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil inah, jika kalian melakukan transaksi jual beli dengan cara inah. Nanti akan kita sebutkan di pembahasan fikihnya gimana itu jual beli inah. Wa aqadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan kalian, selalu mengikuti ekornya sapi. Maksudnya sibuk dengan peternakan.
Waraditum bizar'i. Kalian telah ridho dengan pertanian kalian. Satunya sibuk dengan peternakan, satunya sibuk dengan pertanian. Wataraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Gara-gara sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka sallatallahu alaikum dhul. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan. Allah akan menghinakan kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian meninggalkan pertanian, meninggalkan peternakan, atau pertanian dan peternakan itu tidak menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah. Itu baru akan dicabut kehinaan itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Nafi darinya, tapi dalam sanadnya terdapat pembicaraan, tapi ada dalam riwayat Imam Ahmad semisalnya dari riwayat Atha dan rawi-rawinya terpercaya dan disahihkan oleh Ibnul Qattan, dan memang hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini kalau terkait dengan fikih yang tidak ada di pembahasan bab kita sekarang adalah tercelanya orang sibuk dengan dunia, lupa agamanya. Iya, sibuk berdagang, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Bahkan orang mampu haji, tidak haji. Karena sibuk. Wah, kalau saya haji reguler 40 hari. Wah, lumayan ini 40 hari omset. Iya. Sibuk dengan itu, akhirnya dia tinggalkan agamanya. Ini menyebabkan kehinaan padanya. Dan tidak akan diangkat kehinaannya itu sampai dia sadar. Sampai dia bertobat. Dia kembali kepada agamanya. Kalau dia punya perdagangan, bukan dilarang berdagang. Bukan dilarang bertani. Para sahabat berdagang, orang-orang muhajirin. Bertani, orang-orang Ansor. Kegiatannya mereka memang pertanian. Sementara orang-orang Ansor kegiatannya apa? Berdagang. Ya, para sahabat juga ada yang mengembala. Cuman mereka mengembala. Di puncak gunung mereka adzan, qomat, sholat. Jadi celaannya bukan di bertani, bukan di berdagang, bukan di mengembala. Celaannya adalah ketika semua ini menjauhkan kita dari agama. Karena sibuk dunia, tidak belajar agama. Belajar itu kan jihad. Kita keluar, mau belajar, keluar dari rumah kita, ke masjid, kita mujahid fisabilillah sampai kembali. Kita lagi berjihad di jalan Allah sampai kita ke rumah. Jadi jihad kan dulu kan jihad itu ada dua. Ada dengan pedang, ada dengan ilmu. Para sahabat dibagi dua. Ada yang pergi jihad perang, ada juga yang belajar. Ada juga yang belajar. Apalagi di masa kita sekarang ini, tidak ada seruan jihad dengan pedang. Nah, inilah jihad kita. Hadir di majelis ilmu, daripada duduk-duduk di rumah. Kan sama juga, habis juga maghrib isya. Habis juga maghrib isyanya tanpa pahala. Tanpa pahala. Iya, lebih baik kita pergi berjihad dengan cara belajar. Dengan cara belajar supaya kita bisa kembali ke rumah masing-masing, di keluarga bisa kita ceritakan ke keluarga. Iya, bahwa tadi saya dengar ini, oh ternyata jual beli yang seperti itu tidak boleh. Misalnya, hal ini menyebabkan kita mulia. Menyebabkan kita tinggi kedudukannya. Karena tidak sama itu Pak, orang yang beriman tanpa ilmu dengan orang yang beriman terus ada ilmunya. Ada ilmunya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Meninggikan orang-orang beriman di antara kalian.
Dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Lebih tinggi daripada yang beriman, tak punya ilmu. Yang tak punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu, yang kembali ke agamanya itu tidak akan hina. Walaupun dia budak tadinya. Kalau dia orang yang belajar, maka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi di dunia, tinggi juga nanti di akhirat. Nah, ini terdapat isyarat bahwa kehinaan itu kalau kita tinggalkan agama kita. Kemuliaan itu kalau kita kembali ke agama. Kembali ke agama kita. Ini faedah yang lain. Ada faedah dalam bab kita ini adalah sekarang jual beli inah. Gimana itu jual beli inah? Bentuknya yang paling terkenal jual beli inah ini yang sering disebutkan adalah kita membeli barang dengan cara cicil. Kita beli barang, misalnya kita beli mobil dengan cara cicil. Kemudian kita jual kembali di tempat yang kita beli tadi. Tanpa kita keluarkan itu mobil. Kita jual kembali dengan harga cash. Dengan harga cash. Mungkin bisa dipahami. Misalnya Pak Usadi. Dia pergi ke toko Pak Haji Idrus. Iya, beli apa Pak? Oh, Pak Haji tidak ada jualannya. Iya. Alhamdulillah. Beli mobil, Pak. Anggaplah kita penjual mobil kita. Iya. Jadi dia pergi beli kita mobil, dia bawa uang 50 juta. Harga mobilnya anggaplah jual beli dicicil, anggaplah 150 juta. Dia DP kan 50 juta. Cicil selama 2 tahun, berarti sisa 100 juta. Setelah akad selesai, tanda tangan semuanya, dia jual kembali ke kita itu mobil tadi. Dengan harga cash. Dengan harga cash. 100 juta. Kita kasih uangnya ke dia 100 juta. Jadi dia bawa pulang uang 100 juta. Sisa dia cicil berapa? Berapa? 100 sekarang. Iya kan? Dia kan cuman keuntungannya dia. Tadi kan dia cuman punya uang berapa? 50 juta. Sekarang jadi dia punya uang berapa? 100 juta. Jadi dia punya cash sekarang 100. Bisa dia pakai usaha 100. Sebenarnya dia butuh pinjam uang 100 juta. Cuman dia pakai akad beli mobil, cicil, baru jual mobil, cash. Jadi dia tidak butuh mobil, tapi butuh pinjaman uang. 100 juta. Cuman supaya tidak dibilang riba, dia pakai akad jual beli mobil. Sama dengan dia bilang, Pak Haji, kasih pinjam ke uang 50 juta. Nanti saya kasih kembali 100. Kan begitu jenis sebenarnya. Ya kan? Kan dia Pak Haji kembalikan uangnya kan 50 juta. Kemudian dia tambah lagi berapa? 50. Akhirnya jadi dia punya berapa? 100. Sekarang dia cicil berapa? 100. Iya kan? 100 kan yang dia cicil. 100 yang dia cicil, tapi kan dia sudah kasih berapa? Di awal tadi dia sudah kasih berapa? Kan 50. Ini kan uang yang diambil 100 sekarang kan bukan uangnya tadi. Ini uang hasil penjualan mobilnya. Jadi dia pinjam 100, dia kembalikan berapa? 150. Dari mana itu 150 itu tadi? Cicilnya kan tinggal 100 juta. Tapi dia sudah kasih duluan berapa? 50 juta. Kan begitu tadi. Ini dia dapat uang tadi, bukan uangnya tadi. Ini adalah hasil pembelian mobilnya dari Pak Haji. Nah, ini jual beli inah di antara bentuknya. Ini tipu daya. Ini riba. Ini adalah riba. Kalau pinjam uang rupiah dengan rupiah, boleh pinjam. Tapi harus sama. Pinjam 100 juta, kembali 100 juta. Tidak boleh lebih. Iya, karena rupiah dengan rupiah kalau dipinjam harus sama. Iya, boleh pinjam. Boleh bayarnya nanti kan rupiah dengan rupiah. Tapi kembalinya harus sama. Kapan ada manfaat dari pinjaman, maka riba.
Kapan ada manfaat dari pinjaman, maka riba. Masuk di riba nasi'ah karena diakhirkan, ya, kemudian karena dilebihkan, masuk juga di riba. Masuk juga di riba fadl. Riba fadl. Dan ini ada juga ulama yang menggolongkan ke riba qard. Riba yang muncul dari utang piutang. Riba yang muncul dari utang piutang. Makanya jual beli yang ini adalah jual beli yang diharamkan. Jual beli dengan cara seperti ini adalah jual beli yang diharamkan. Iya. Selesai di hadis ini. Kemudian berikutnya kita masuk di hadis lain lagi, insya Allah di pertemuan akan datang saja, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Silakan, Pak. Salam. Misalnya separator berdua sama ini 30 juta. Kalau tidak lama lagi sudah terpaksa lagi seorang 30 juta. Setelah dia tahu itu lebihnya. Jadi ada proses. Kita transaksi sama Bapak berdua. Di Lembang, deal ini saya jual ke kamu 35 juta, 30 juta anggap. Nah, sekarang apakah setelah kita akad barangnya Bapak sudah ambil? Alhamdulillah tidak ada masalah. Kan sudah jadi barangnya. Oh iya, yang tidak boleh itu kalau barangnya belum diambil. Barangnya masih di kita, belum pindah ke rumahnya Bapak atau belum keluar dari gudangnya kita. Ya, kapan Bapak sudah keluarkan dari gudang kita, keluar jalan saja, sudah boleh dia jual. Sudah boleh dia jual. Tapi kalau belum, baru dia langsung begitu, tidak boleh. Kalau dia sebagai penjual, kecuali dia sebagai wakilnya kita lagi, boleh dia kasih naik. Halal untuknya. Kalau misalnya pinjam barang atau misalnya pinjam uang, itu kan ada kan jasa orang misalnya buat saya ada. Saya kasih pinjam ini sama Bapak ini dia bilang nanti saya kembali lebih. Berapa lebihnya? Apakah lebih 1.000, lebih 2.000, dan di ini di satu uang saya pastikan misalnya yang ambil 10 juta tapi kemampuannya tidak harus bilang itu dia bilang untuk mereka tapi dia ada cukup berapa lebihnya Riba, Pak. Iya, walaupun dia kasih lebih 500 rupiah, riba. Tapi kita iya kan? Riba, mi Pak. Iya, itu meriba, Pak. Beda kalau kita bilang, ini dia mau pinjam, Bapak mau pinjam 15, misalnya 1 juta. Ya, enggak apa-apa, 1 juta kita kasih, enggak ada akad lebih-lebih. Akhirnya Bapak datang, dia kasih 1 juta 500. Alhamdulillah. Tanpa ada akad di awal. Jadi itu uang karena tidak ada masalah. Karena kasih ke Bapak, Masya Allah, itu mantap sekali, Pak. Jadi dia pinjam 1 juta, ternyata kembali 10. Masya Allah. Saya juga mau itu, Pak. Iya, kalau itu tanpa ada akad. Jadi tapi kalau dia kasihkan kembali 1 juta, kita juga terima. Iya, kalau itu riba itu, Pak.
Iya, itu namanya riba itu Pak, rentenir. Hmm. Hmm. Dia bilang ya apa? Riba itu Pak, karena sepakat di atas riba itu Pak. Iya. Asal ada lebihnya Pak, walaupun batu cincin lebihnya, riba itu Pak. Iya, nanti saya pinjam ya 1 juta, nanti kembalinya dengan batu cincinku. Riba itu Pak, batu cincinnya. Iya Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya ada? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Apa hukumnya Ustaz bagi non-muslim ini yang menjual rusak? Ada Pak ya? Atau hayalan ini? Boleh, enggak. Enggak ada masalah. Tak? Nabi membeli dari orang non-muslim. Kan itu kan masalah jual beli, bukan masalah keyakinan. Iya, Nabi jual beli sama orang kafir. Yahudi, Nasoro, musyrikin. Nabi jual beli. Iya, enggak ada masalah. Sudah ada? Pak Haji? Silakan. Maklar. Tapi ini dia mau kasih saya tanah 500 juta. Tapi saya tidak bilang dulu sama dia saya mau naikkan. Karena dia bilang intinya saya dapat 500. Terserah kamu nih. Naikkan 600. Enggak. Kan yang penting dia bilang saya 500. Dah, kamu tambah 500 juga? Enggak ada masalah, yang penting kita dapat penjual, dapat pembeli. Enggak apa-apa. Kalau dia sudah kasih tahu, kecuali dia udah bilang bahwa kamu jual 500 saja ya, dari 500 itu nanti ada kamu dapat sekian persen. Enggak boleh kita kasih naik kalau dia sudah patok harga. Dia bilang ini harus 500. Nanti kamu dapat dari 500 itu sekian persen. Enggak boleh kita kasih naik, kan dia sudah kasih tetapkan. Kalau model tadi kan dia bilang, yang penting saya bersih. 500. Terserah kita mau kotor tak 500 lagi. Nah, enggak ada masalah. Alhamdulillah kayaknya ini cepat malam ini. Pak Haji? Oh kita belakang dulu Pak. Oh, Pak Haji dulu, silakan karena belum dulu angkat tangan. Silakan Pak Haji. Jual beli emas ini di Makassar. Baik. Orang beli emas dia Mau kawin. menempel atau pasang sebatas pemerintah satu ini tidak dilepaskan dan penjualnya ini dibatasi. Ya baik. Maksudnya sudah intensif dengan ini kita yang menjadi pengantin ini Pak Haji, kita mau beli dengan emas juga atau dengan rupiah? Oh, enggak ada masalah. Tadi itu emas dengan emas harus dibuka dulu permatanya. Nah, kalau kita belinya dengan rupiah, tadi kan dia ini yang di hadis 12 dinar, dia beli dengan 12 dinar juga. Ini kan mata uang emas namanya Pak. Dia emas dengan emas, ternyata setelah buka permatanya lebih dari
12. Nah, makanya ini Nabi bilang buka dulu kalau emas dengan emas. Kalau emas dengan rupiah Pak, kan sudah lewat hadisnya. Fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Silakan beli berapapun dengan kalian inginkan, mati harganya, dealnya berapa, yang penting tangan ke tangan. Yang penting tangan ke tangan. Jadi tidak ada masalah Pak. Nah, tidak ada masalah yang mata sipit kasih tahu ini sekian harganya. Coba sebutkan tadi yang di sini itu roh dan nafs. Saya bilang, saya bisa jawab. Ya, roh saya tidak tahu. Kalau rohani saya tahu. Jadi, oh baik. Iya, iya. Masya Allah. Mantap juga Bapak Haji. Iya, baik. Baik, iya. Nah, dia memang sudah cocok yang kita jawab, Pak. Nabi ditanya juga tentang ruh oleh orang Yahudi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Ini tentang nafs. Ruh itu sama dengan nafsa. Ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafs, maksudnya ruh, jiwa. Ruhnya akan mati. Kan mati maksudnya diambil ruhnya. Diangkat ruhnya. Kan begitu Pak? Nah, Nabi ditanya oleh orang Yahudi. Belum diam. Tidak jawab. Besoknya baru boleh jawab. Karena baru turun wahyu. Jadi makanya kata Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri robbi. Jawab saja. Ruh itu urusan Rob. Urusannya pencipta, bukan urusan kita hamba. Jadi Nabi saja Pak diperintahkan untuk begitu. Jadi kita bilang saja, itu urusannya Allah. Bukan urusan kita ruh itu. Ya kan? Dan Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jadi sedikit saja. Itu jawabannya Pak. Betul itu kita bilang kalau rohani. Ya. Bapak tahu biar bapaknya juga Bapak tahu. Kalau ruh itu tidak ada yang tahu. Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak. Silakan. Yang mau beli tapi dia ini mau kadang komunitas dia tidak mau dibeli secara video. Tidak mau di cash. Video dia Oh baik. Dia tidak mau cicil. Dia maunya di cash. Baik. Kebanyakan dia ada di bawah naung lembaga keuangan. Di mana lembaga keuangannya itu lembaga keuangan konvensional. Terus apa dikatakan riba? Kalau jalan itu dinaungi oleh Kita belinya ke lembaga itu atau ke dealernya? Enggak, saya tanya Ki, sekarang saat kita beli, kita akad sama dealer atau sama lembaga itu? Berarti sekarang kita beli di mana? Di lembaga atau riba? Kan ada akad ribanya Pak. Kalau kau terlambat, denda. Kalau kau beli bayar nanti duluan, kena
penalti. Kan begitu Pak, itu kan akad riba namanya Pak. Gimana Pak? Kita bisa paham sih yang saya bilang Pak. Riba itu Pak akad. Ada lagi? Silakan. Pak, dulu kita pernah menabung buat bank. 20% itu misalnya uang kita misalnya 50 juta. Bunganya per bulan persen. Bagaimana caranya? Jadi memang kita pergi simpan untuk deposit. Iya. Bukan untuk menyimpan supaya aman uang dari makanan tikus. Bukan gitu. Dan memang kita mau menggandakan uang. Riba. Iya. Iya. Beda kalau kita simpan supaya aman dari tikus. Enggak dosa. Karena dia mau menjaga uangnya dari tikus. Kan begitu Pak. Kalau nanti kita dikasih hasilnya, tinggal kita kasih orang miskin. Haram kita makan. Orang pasar kita tahu. 3%. Ya kan? Nah, oke. Terus kita oke kan? Itu masalah. Beda Pak. Kita bawa uang tak sekarung. Nggak? Kita bawa uang tak sana satu karung. Saya mau simpan uangku ini daripada dikasih di kasur. Nggak aman mama-mamanya kan? Nggak? Akhirnya kita pergi simpan di bank. Nggak? Untuk menjaga ini uang. Ya, boleh. Boleh. Itu kan urusannya dia Pak, bukan urusan tak. Kenapa kita pergi urus itu? Iya, urus misalnya uang tak. Kenapa kita urus itu uangnya orang? Dia mau kasih jalan, kasih tidak jalan, urusannya Pak. Nah, yang penting kita ini aman uang tak ini satu karung tadi. Nah, itu diinginkan Pak. Nih kan Pak. Kalau dia tawarkan Pak, daripada disimpan saja lebih baik Bapak akad ini diputar, nanti ada hasilnya. Bilang saja, enggak, saya mau aman saja. Saya cuma mau simpan. Kan gampang kita tolak, Pak. Enggak? Makanya, jangan manusia yang diikut. Itu bukan manusia itu, Pak. Itu hewan itu. Itu hewan saja itu yang, jangan bilang manusia. Pikir juga kita akan mati. Ya kan, Pak? Makan hari ini 10 juta bunganya. Tuh, setelah itu kita bangkit gimana? Seperti orang gila kita bangkit. Kan bahaya toh itu Pak. Ini bilang bahasa nanti di hari kiamat. Kan ya Allah kan manusia juga. Itu manusia kok bangkit begitu. Kan bahayanya itu kita bilang manusia. Makanya kita manusia kan ada syariat toh yang membatasi tak. Alhamdulillah masuk waktu. Iya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta